perencanaan? Perencanaan adalah suatu rangkaian untuk menyusun rencana untuk suatu tujuan. Perencanaan adalah serangkaian untuk menyusun rencana. Ini agak bahasa ambigu nih, bisa diperbaiki lagi nggak? Perencanaan suatu rangkaian menyusun rencana. Ya, iya, itu namanya perencanaan. Tapi maksudnya apa nih dalam perencanaan ini apa? Gimana, Vi? Proses dari suatu organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan. Oke, cara mencapai suatu tujuan. Perencanaan itu bagian dari apa sih? Kira-kira yang ada dalam perencanaan itu apa saja? Bagian dari fungsi manajer. Bagian dari fungsi manajemen. Oke, bagian dari kegiatan yang harus dilakukan oleh manajer. Oke. Vi, dalam perencanaan itu kira-kira di dalamnya ada apa saja, Vi? Kalau Alivia tadi menyatakan bahwa perencanaan itu menyusun. Ya enggak? Yang disusun apa, Vi? Suatu tujuan dalam organisasi. Tujuan. Untuk mencapai tujuan, kita perlu nyusun apa, Vi? Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Merumuskan. Ya, kita merumuskan tujuan, menetapkan tujuan. Nah, ketika menetapkan tujuan ini, apa yang harus bisa kita lakukan dalam proses mencapai tujuan? Mengidentifikasi suatu hambatan. Oke, identifikasi hambatan. Apalagi? Masih sedikit belum ngena. Oke, dibantu sama Syafira. Identifikasi peluang dan hambatan. Perencanaan mengidentifikasi peluang dan hambatan untuk mencapai tujuan. Nah, peluang dan hambatan itu setelah diidentifikasi apa? Kalau nggak ada action-nya, apakah bisa terwujud rencana? Ya nggak? Kalau nggak ada action-nya, apakah itu bagian dari perencanaan? Hanya menetapkan tujuan, identifikasi hambatan? Ya nggak? Yang harus dilakukan apa? Dalam perencanaan itu. Siapa? Firzi. Apa Firzi? Firzi. Caranya, Bu, bagaimana kita untuk menyelesaikan hambatan tersebut, terus cara-caranya itu bagaimana gitu. Terus untuk mengembangkannya, untuk mencapai tujuannya, nanti setelah itu untuk mengembangkan tujuan itu yang lebih luas. Oke, terima kasih. Sebenarnya yang disampaikan oleh Alivia, Syafira, sama Fizi, itu iya. Dalam perencanaan itu arahnya adalah menentukan tujuan. Ya enggak? Menentukan tujuan, identifikasi hambatan, identifikasi peluang, kemudian bagaimana nanti kita bisa mengembangkan yang disampaikan oleh Fizi. Tapi di dalam proses perencanaan hanya sebatas identifikasi. Identifikasi itu bagian dari apa sih? Action kan? Actionnya apa? Identifikasi. Bagian dari apa? Kalau itu di close, ditarik kesimpulan, itu kan bagian dari apa? Kegiatan, ya enggak? Kegiatan identifikasi peluang, kegiatan identifikasi hambatan, kegiatan tadi Fritzi menyampaikan adalah kegiatan pengembangan. Berarti ketika mendefinisikan perencanaan adalah apa? Serangkaian, ya enggak? Menyusun serangkaian kegiatan, ya enggak? Untuk bisa mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Apa nih bagian dari kegiatan tadi? Ya tadi yang disampaikan oleh Alivia, yang disampaikan oleh Syafira, yang disampaikan oleh Fritzi. Paham ya? Bagian yang disampaikan Alivia, Fritzi, dan juga Syafira itu bagian dari part atau bagian kegiatan-kegiatan yang dirangkai, yang diramu untuk mencapai tujuan.
Sehingga apa? Sehingga perlu dilaksanakan proses perencanaan. Menetapkan strategi berarti bagian dari kegiatan penetapan strategi, ya enggak? Melakukan penetapan strategi, kalau sudah melakukan kan berarti ada actionnya di situ. Menetapkan kebijakan, menetapkan prosedur, melakukan identifikasi hambatan, melakukan identifikasi peluang, melakukan proses pengembangan peluang. Paham ya? Oke. Sekarang saya tanya lagi. Ketika sudah memahami proses perencanaan dan definisi dari perencanaan, saya mau nanya. Mengapa perencanaan sangat diperlukan dalam sebuah organisasi perusahaan atau dalam fungsi manajemennya? Mengapa? Saya mau jawab, Bu. Oh, boleh, silahkan kalau mau sukarela. Ya, sebelumnya mohon maaf Ibu, tadi saya berpakaian yang kurang sopan mungkin. Ya, nggak apa-apa, ada. Kenapa perencanaan diperlukan dalam organisasi? Karena organisasi ini kan punya suatu tujuan ya Bu, punya suatu visi misi yang akan dicapai oleh organisasi. Nah, dalam hal untuk mencapai tujuan ini diperlukan yang namanya perencanaan agar didapatkan hasil yang maksimal dan juga didapatkan proses-proses yang aktual gitu Bu dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut saya seperti itu Bu. Oh, oke. Terima kasih Ada. Ada menyampaikan agar prosesnya maksimal, pelaksanaannya aktual. Perencanaan dibutuhkan, ya, dengan hasil yang maksimal berarti di situ ada apa? Ada positif benefit, ya enggak? Kalau hasilnya tidak maksimal berarti adalah negatif benefit. Artinya, kenapa sih kira-kira perencanaan itu diperlukan? Ya, tadi disampaikan hasilnya harus maksimal, efektif, efisien. Kemudian langkah-langkah proses by step-nya harus aktual, bisa dilaksanakan. Karena setiap kegiatan atau setiap tujuan dalam proses pelaksanaannya, kalau kita berpikir bahwa kita ini adalah manajer, bahwa kita adalah pemimpin buat diri kita sendiri, kita punya plan, ya nggak? Plan goals-nya dalam masing-masing individu itu berbeda. Kalau berbeda, otomatis tahapan-tahapan dalam mencapai goals itu dari masing-masing akan berbeda juga. Bagian dari tahapan-tahapan itu bagian dari proses perencanaannya. Ya enggak? Kira-kira saya harus plan dulu. Pertama, kalau saya harus lulus di tahun keempat, apa yang harus saya lakukan? Pertama, saya plan dulu bahwasanya IPK saya minimal 3,5. Semua mata kuliah harus saya selesaikan. Itu kan baru apa? Baru perencanaan. Ya enggak? Nah, ketika perencanaan itu dibuat, harapan saya adalah output tujuannya terpenuhi. Ada benefit di situ. Ada apa? Ada benefit berarti kalau terpenuhi berarti positif benefit. Untuk bisa meningkatkan apa? Meningkatkan kesuksesan kalian, mendapat tujuan dari kalian. Jadi mengapa perencanaan diperlukan? Untuk positif benefit, yang kedua adalah untuk apa? Protective benefit. Apa yang dimaksud dengan protective benefit? Yuk, Destiny, apa protective benefit? Sudah dibaca belum PPT-nya? Sudah kan? Apa Destiny? Protective benefit. Protective benefit itu ketika sebuah yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan, Bu. Contohnya gimana? Contohnya gimana, Des? Silakan dibantu, Ruth.
Kalau menurut saya, jadi misalnya tadinya kita mungkin kalau misalnya nggak punya perencanaan tersebut, kita punya terjadinya kesalahan itu semakin besar, Bu. Misalnya kita ikut contohnya bikin kegiatan apa begitu, Bu. Kalau misalnya kita nggak punya protective benefit, kemungkinan pada kegiatan tersebut kesalahan-kesalahan yang terjadi itu semakin besar gitu, Bu. Yap. Artinya protective benefit ini adalah bagaimana kita fokus terhadap tujuan, bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan itu menghindari kesalahan-kesalahan yang memungkinkan terjadi. Sehingga harapannya adalah apa? Meminimalisir terjadinya kesalahan. Sehingga proses butuh apa? Butuh perencanaan, tahu tahapannya, tahu step by step-nya. Kalau kita nggak ada perencanaan, ya apa yang kita lakukan nggak terarah. Kalau nggak terarah, resiko-resiko kanan kirinya kita nggak tahu. Nggak bisa mengantisipasi. Kalau sudah ada rencana, kan kita sudah bisa mengantisipasi. Karena bagian dari tadi yang disebutkan oleh Alivia, Safira, sama Fritzi. Identifikasi hambatan, identifikasi peluang. Hambatannya apa? Kalau tidak ada perencanaan, ya sudah. Apa yang ada di depan kita nggak memahami nih peluang dan hambatannya. Paham ya? Oke, satu lagi sebelum saya terangkan, saya jelaskan. Dalam PPT juga disebutkan bagian dari alasan atau bagian dari faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat atau melakukan proses perencanaan. Apa, Davin? Yang harus dipertimbangkan dalam membuat perencanaan itu ada kondisi yang mendatang, Bu, atau forecasting. Terus juga ada kegiatan yang harus dilakukan, 5W1H. Terus juga ada waktu, Bu. Oke, berkaitan dengan 5W1H, kira-kira apa yang dipertimbangkan dalam faktor 5W1H, Davin? Kegiatannya, Bu, jadi kayak apa yang harus dilakukan, terus juga ya seperti itu. Terus apa yang harus dilakukan, terus juga di mana gitu, Bu. Terus, apa sih 5W1H? Apa aja 5W1H? What, where, when, why, terus what, when, where, why, terus how, lagi ya. Hanya ya, W-nya kurang. What, when, why, where, who. Oh ya, oke. Berarti di situ harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa kegiatannya. Kemudian, who, siapa yang melakukan? Ya enggak? Where, di mana? Why, mengapa dilakukan? Harus dilakukan. Ya enggak? Dan yang terakhir adalah how, bagaimana. Oke, terima kasih Davin. Nah, masih apa yang dipertimbangkan? Di situ ada memikirkan kondisi yang akan datang atau forecasting. Apa yang dimaksud dengan forecasting, Hana? Ini, Bu. Kalau kayak langsung ngasih contoh gitu bisa nggak, Bu? Boleh. Sepemahaman Hana aja seperti apa? Definisi dari kondisi mendatang. Kondisi mendatang. Jadi misalkan kalau contoh yang simpelnya tuh kita mau melakukan suatu kegiatan gitu, Bu. Terus habis itu kalau misalkan kita nggak merencanakan, karena kita nggak mempertimbangkan gitu ya. Kalau misalnya kita punya rencana, kita bisa kayak gimana nih Panda kalau misalkan suatu acara itu kalau nggak hujan kayak gimana, terus kalau hujan kayak gimana gitu, Bu, mungkin. Oke, terima kasih Hana. Nah, pertimbangan dengan kondisi mendatang artinya prediksi, bagian dari prediksi, ya nggak? Memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh case-nya tadi, Hana menyebutkan bahwa kalau terjadi hujan gimana, kalau nggak terjadi hujan gimana. Kayaknya kalian masih terkontaminasi pawang hujan deh yang dibahas, contohnya hujan. Oke, terima kasih Hana, terima kasih Davin. Satu lagi,
tadi mempertimbangkan alasannya adalah waktu. Kenapa proses harus mempertimbangkan atau perencanaan harus mempertimbangkan waktu? Apa, Sofaun? Nada? Iya, Bu. Contohnya aja boleh? Boleh. Kenapa harus mempertimbangkan waktu? Karena setiap yang bertanggung jawab misalnya dalam jangka waktu panjang atau jangka waktu pendek gitu-gitu, Bu. Misalnya kalau jangka waktu pendek kayak di penjualan harian dan lain-lain. Kalau misalnya jangka waktu panjang itu yang kayak skalanya per tahun atau per beberapa bulan. Oke, terima kasih Nada. Dalam proses perencanaan harus mempertimbangkan waktu karena pencapaian tujuan itu pasti bertahap. Sasaran dan juga targetnya disesuaikan dengan apa? Dengan kebutuhan. Sehingga apa? Tadi dijelaskan ada jangka waktu pendek, panjang, menengah. Sehingga apa? Proses nih, kalau misalnya kalian mau lulus 4 tahun, kan tidak bisa dalam perencanaan itu langsung berpikir 4 tahun yang akan datang. Ya enggak? Ada temponya nih, oh semester ini saya harus ngapain, semester ini saya harus ngapain. Jadi jelas, ketika tahapan ini sudah dilalui, output dan juga sasaran goals-nya tercapainya seperti apa. Missing di part 1 belum tentu missing di part 2. Part 1 membutuhkan relatif jangka waktunya berapa lama? Sehingga kenapa? Sehingga proses perencanaan harus mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan, mempertimbangkan waktu yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Oke, saya share screen ya. Terima kasih Alivia dan teman-teman semuanya atas jawabannya. Kegiatan yang dilakukan untuk pengambilan keputusan dalam proses kegiatan tersebut dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Artinya, di sini dalam menyusun perencanaan harus meliputi hal-hal yang harus ada di situ. Apa contohnya? Siapa sih pelaksananya kegiatan ini? Kegiatannya sudah di-arrange. Tadi bagian dari mengidentifikasi, bagian dari mengembangkan. Setelah itu di perencanaan juga harus di-arrange juga. Apa? Siapa kegiatan itu dilakukan? Kemudian kapan kegiatan itu dilakukan? Terus alasannya mengapa kegiatan itu dilakukan? Bagaimana proses kegiatan itu dilakukan? Tadi dijelaskan mengidentifikasi masalah, hambatan, peluang. Nah, siapa yang mau mengidentifikasi? Apakah semuanya harus dilakukan seorang manajer? Buat apa kalau ada tim kalau semuanya manajer? Nah, itu ada di mana? Ada dalam perencanaan. Kapan? Apakah tiap hari, tiap saat pekerjaan harus diidentifikasi hambatan dan peluangnya? Nah, itu masuk di mana? Masuk di perencanaan. Sehingga kalau berbicara mengenai definisi, perencanaan adalah bagaimana memilih kegiatan, bagaimana memilih keputusan, serangkaian kegiatan dan keputusan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan komponen dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Komponennya apa? Ya 5W1H tadi. Dengan 5W1H kita mengetahui dikorelasikan, disinergikan dengan apa? Waktunya. Paham ya? Oke, saya lanjut. Mengapa perencanaan harus diperlukan? Ada beberapa alasan perencanaan itu diperlukan atau dilakukan. Karena perencanaan bagian dari fungsi manajemen, yaitu planning. 5 menit ya, sebentar ada Indonesia Raya.
Oke, kita lanjut. Tadi masuk dalam pembahasan bahwasanya perencanaan itu bagian dari fungsi manajemen, yaitu di fungsi planningnya. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Dasar untuk bisa melakukan fungsi organizing, fungsi actuating, dan fungsi controlling adalah dari planningnya. Sehingga perencanaan perlu dilakukan. Proses pematangan pembuatan perencanaan ini harus terstruktur dengan baik, sistematis, fondasinya harus kuat, supaya apa? Supaya dalam proses organizing, dalam proses actuating dan controlling bisa dilaksanakan dengan maksimal. Kalau misalnya planningnya hanya sebatas ya sudah, pekerjaannya adalah saya sebagai manajer menyusun bagian dari strategi-strategi atau tahapan-tahapan proses pembuatan atau produksi suatu barang misalnya. Nah, ketika itu hanya sebatas dibuat tanpa konsep yang matang, tanpa pemikiran yang matang, artinya tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, tidak mengetahui kapan dilakukannya, tidak mengetahui bagaimana proses melakukannya, ya nanti di fungsi organizing dan actuating serta controllingnya tidak akan bisa berjalan dengan maksimal juga. Nah, itu salah satu dasar mengapa perencanaan itu diperlukan. Dilihat dari sisi yang lainnya ada beberapa alasan. Salah satunya adalah protective benefit dan positive benefit. Setiap bisnis pasti perlu rencana. Bahkan kalian pun sebagai individu juga sangat membutuhkan perencanaan atau rencana. Hari ini saya mau ngapain? Oh, hari ini saya kuliahnya dari jam 7 sampai dengan jam 3 misalnya. After jam 3 kalian mau ngapain? Tidur, istirahat misalnya. Itu kan bagian dari rencana. Setelah itu, oh besok hari Jumat saya libur. Karena hari Jumat saya libur, nanti malam saya mau keluar. Misalnya. Itu kan bagian juga dari rencana. Mau kongko-kongko sama yang lainnya, misalnya. Nah, di sisi lain, karena alasan dasar itu setiap orang membutuhkan rencana, bisnis juga membutuhkan rencana, ada alasan perlunya perencanaan, yaitu adalah protective benefit. Di mana tadi dijelaskan bahwasanya protective benefit itu adalah meminimalkan kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dalam proses pembuatan keputusan. Positive benefit adalah apa? Adalah untuk bisa mencapai, meningkatkan kesuksesan dalam pencapaian tujuan organisasi. Oke. Kemudian apa yang harus dipertimbangkan? Pertama yang harus dipertimbangkan adalah kondisi mendatang atau forecasting, prediksi-prediksi kondisi yang akan datang. Dengan pengambilan keputusan A, B, C semuanya mempunyai resiko. Bagaimana resikonya? Bagaimana feedback-nya? Nah, itu kita coba planningkan. Itu kenapa perencanaan dibutuhkan, sehingga dalam pengambilan keputusan sudah tahu nih, kira-kira kondisi yang akan datang itu ketika saya ngambil jalur A, apa yang akan terjadi, jalur B, apa yang akan terjadi, bagaimana resiko A, bagaimana resiko B. Yang harus dipertimbangkan juga adalah 5W1H, yang disampaikan oleh Davin tadi. Dan satu lagi yang perlu dilihat adalah waktu, penjadwalannya. Ketika sudah memahami 5W1H, sudah memprediksikan kondisi yang akan datang, kemudian dibuat timeline-nya. Supaya apa? Dalam kegiatan pengelolaan organisasi atau perusahaan itu bisa berjalan dengan maksimal, terstruktur dan sistematis. Kita lihat lagi tipe-tipe dari perencanaan. Ada pembagian berdasarkan dengan jangka waktu pendek, menengah, dan juga panjang. Kalau jangka waktu pendek, range waktunya adalah 1 hari sampai dengan bulanan. Tidak lebih dari 12 bulan. Itu merupakan jangka waktu pendek. Dan yang bertanggung jawab dan yang membuat tanggung jawab adalah siapa? Manajer lini. Contohnya apa? Penjualan harian. Contohnya apa?
produksi harian, personal selling, promosi. Promosi dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan yang akan datang, oh masih banyak nih yang suka main TikTok misalnya. Bisa berlaku nggak? Kita lihat progresnya hariannya. Oh ternyata pakainya ambassador influencer yang si A ternyata tidak cukup menarik pembeli. Itu bagian dari apa? Bagian dari perencanaan jangka pendek yang dilakukan oleh manajer lini dengan durasi waktu 1 hari sampai dengan bulanan, kurang dari 12 bulan. Kalau jangka waktu menengah biasanya dilakukan oleh manajer menengah. Ngantuk gerah. Durasi waktunya adalah 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Contohnya apa? Membeli alat, kemudian membuat pelatihan. Pelatihan buat siapa? Buat karyawannya. Kemudian menciptakan produk baru, inovasi produk. Itu bagian dari contoh kegiatan yang dilakukan oleh manajer menengah dengan durasi waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Kemudian untuk durasi jangka panjang, range waktunya adalah 3 sampai 5 tahun yang dilakukan oleh manajer puncak. Contohnya apa? Dengan membuka pabrik baru, ekspansi, ekspor, impor, kira-kira saya bisa nggak nih bukanya di luar negeri? Ini kayaknya pagi-pagi habis pada makan ngantuk ya. Sarah udah sarapan belum, Sarah? Masih nguap-nguap. Lagi nggak sarapan. Oh, lagi nggak sarapan. Puasa, Sarah? Insya Allah. Bukan, mau puasa ini ya? Bayar utang ya? Atau puasa sebentar? Iya, bayar utang, Bu. Bayar utang mepet-mepet, Sarah. Iya, tinggal 2 hari lagi. Oke, semangat. Makasih, Bu. Kita lanjut lagi ya. Nah, di manajer puncak, apa yang kira-kira dilakukan? Menentukan segmentasi pasar, membuat repositioning merek. Biasanya itu kan merek itu kan bertahan tidak cukup lama di benak konsumen. Brand awareness-nya itu ada durasi waktunya. Nah, kapan saya harus mencoba menanamkan lagi, mengenalkan lagi bahwa produk tersebut masih layak untuk digunakan, merek tersebut masih bisa diterima oleh konsumen. Contoh Sprite. Zaman dulu orang minum, beli, itu yang dimakan adalah Sprite, Fanta, Coca-Cola. Ya enggak? Tapi semakin kesini merek tersebut hilang atau tidak terlalu mengena di konsumen. Karena beralih dengan apa? Dengan minuman-minuman yang kekinian misalnya. Sampai pada akhirnya mereka mencoba untuk repositioning merek dengan apa? Dengan branding dengan produk lainnya, disandingkan dengan produk lainnya. Kalau beli McD, beli KFC, gratisnya apa? Coca-Cola. Beli pizza, gratisnya apa? Coca-Cola misalnya. Itu bagian dari apa? Repositioning dari mereknya. Paham ya? Nah, kebijakan itu, kegiatan itu biasanya perencanaan itu dilakukan oleh manajer puncak. Oke, kita lihat sekarang tahapan dalam proses perencanaan. Tahapan dalam proses perencanaan ada 4. Penetapan tujuan, memutuskan keadaan saat ini, identifikasi kemudahan, dan mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. Kira-kira, silakan dipikirkan selama 5-10 menit. Apa yang dilakukan dalam tahapan penetapan tujuan? Apa yang dimaksud dengan memutuskan keadaan saat ini sampai dengan apa yang dimaksud dengan mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan? Silakan. Boleh cari di Google atau yang lainnya. Silakan. 5-10 menit ya. Nanti saya akan coba tanyakan lagi.
Ya, sudah. Silakan dengan sukarela atau ditunjuk. Apa yang dimaksud dengan penetapan tujuan? Saya mau coba, Bu. Saya juga, Bu. Oke, Lanang, silakan Lanang. Jadi untuk penetapan tujuan ini mungkin bisa dianalogikan ya Bu, kita kayak mau pergi kemana nih, kita harus punya rencana gitu Bu. Jadi sama kayak di sebuah organisasi atau perusahaan harus tahu dulu Bu tujuannya ini mau kayak gimana, mau seperti apa, biar kita tahu gitu Bu, step-stepnya itu harus apa aja yang kita lakukan gitu Bu. Oke, terima kasih Lanang. Nah, Lana mengatakan bahwa dalam menetapkan tujuan itu bagian dari apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, kita harus paham terlebih dahulu. Sehingga apa? Langkah-langkah step by step-nya harus jelas, harus tahu. Sehingga dalam proses penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam organisasi bisa digunakan secara efektif dan efisien. Gitu ya, Lanang? Sepakat? Sepakat, Bu. Oke, yang kedua adalah merumuskan keadaan atau memutuskan keadaan saat ini. Dalam memutuskan keadaan saat ini, apa yang dimaksud dengan memutuskan keadaan saat ini? Saya mau coba, Bu. Siapa nih? Stefani, Bu. Boleh, Stefani. Jadi memutuskan keadaan saat ini itu bisa jadi memahami posisi kita sekarang. Lalu melihat ketersediaan, apa yang ada di diri kita, apa yang harus ditambah. Lalu ada mencari informasi lain untuk mencapai tujuan. Oke. Ada yang mau ditambahkan lagi, Steph? Cukup? Cukup, Bu. Oke, terima kasih, Stefani. Tadi kalau yang penetapan tujuan, tahu keinginan, kebutuhannya, tahu bagaimana menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan efektif. Yang kedua adalah memutuskan atau merumuskan keadaan saat ini. Pemahamannya adalah ketika merumuskan keadaan saat ini, itu kita tahu bagaimana organisasi sekarang ini dijalankan, apa yang hendak dicapai dengan sumber daya yang dimiliki dalam proses pencapaian tujuan. Karena untuk bisa merumuskan keadaan saat ini, kita bisa memprediksikan apa? Memprediksikan rencana yang akan datang. Tujuannya seperti itu. Hanya setelah kita bisa menganalisis keadaan saat ini, rencananya bisa digambarkan lebih lanjut untuk kondisi yang akan datang. Sehingga pada tahapan ini, untuk memutuskan, yang namanya memutuskan, itu kan kita juga perlu apa? Perlu mengumpulkan informasi-informasi. Nggak mungkin kita memutuskan keadaan saat ini tanpa ada dukungan data. Ya nggak? Nah, mengumpulkan informasi-informasi, melakukan komunikasi dengan organisasi atau dengan para pekerjanya, kira-kira bagaimana menentukan keadaan saat ini bagian dari tujuan yang hendak kita capai dengan sumber daya yang kita miliki saat ini. Paham ya? Oke, terima kasih Stefani. Yang ketiga adalah bagian dari identifikasi kemudahan dan hambatan. Apa yang dimaksud dengan mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan? Saya mau jawab, Bu. Siapa nih? Delziba. Ya. Menurut saya pentingnya mengidentifikasi kemudahan dan hambatan itu biar kita tuh tahu, Bu, kekuatan dan kelemahan dalam organisasi kita. Jadi kita bisa mengukur juga nih kemampuannya cukup atau enggak. Terus biar kita pun misalnya ada nih satu masalah yang akan menimbulkan satu masalah, biar kita juga tahu gimana cara mengantisipasinya, gimana cara menyelesaikannya. Nah, itu sangat dibutuhkan. Oke, terima kasih Delziba. Ya, yang disampaikan Delziba benar. Ketika mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, kita bisa mengatasi masalah-masalah yang akan timbul, mengantisipasi masalah yang akan timbul, membaca peluang, membaca kesempatan, serta kira-kira ancaman yang akan terjadi di masa yang akan datang itu seperti apa. Nah, ini bagian dari esensi dalam proses perencanaan. Nah, dalam mengidentifikasi kemudahan dan hambatan berarti berkaitan dengan identifikasi faktor-faktor lingkungannya. Faktor-faktor lingkungan eksternal dan eksternalnya seperti apa untuk bisa mencapai organisasi atau tujuan dari organisasi. Oke, bagian yang keempat adalah kembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. Apa yang dimaksud dengan tahapan ini?
Teresia izin menjawab, Bu. Oke, Teresia. Kalau menurut saya, kemangkanan rencananya kan tadi udah ada tujuannya, kita juga udah melihat kekurangan kita, juga apa aja yang ada di punya kita. Nah, setelah kita udah merangkai itu, sekarang saatnya kita untuk mengembangkan, kita cari alternatif-alternatif buat tujuan-tujuan yang supaya cepat dicapai, Bu, gitu, Bu. Oke, terima kasih. Ya, bagian dari mengembangkan serangkaian kegiatan atau rencana adalah tadi yang disampaikan oleh Teresia, mencari alternatif-alternatif solusi-solusi yang terbaik sebagai salah satu acuan untuk bisa mencapai tujuan organisasi dari perusahaan dengan efektif dan efisien. Dalam tahapan terakhir ini, kita bisa juga mengembangkan kira-kira pemilihan strategi yang terbaik itu seperti apa. Karena kita sudah tadi dijelaskan juga oleh Teresia bahwa sudah ada identifikasi dari kemudahan, sudah ada penetapan dari tujuan, kemudian sudah melihat kondisi saat ini seperti apa, maka yang terakhir kita bisa memilih alternatif-alternatif untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Alternatifnya yang dipilih seperti apa? Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang paling baik, yang paling memuaskan, yang paling efektif, yang paling efisien. Oke, sepakat ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut di slide berikutnya? Saya lanjut di slide berikutnya. Perencanaan perusahaan, secara umum perencanaan perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu adalah perencanaan strategik dan perencanaan operasional. Yang menjadi bagian dari perencanaan strategik adalah contohnya perumusan visi misi, perumusan tujuan. Itu merupakan perencanaan strategik yang meliputi bagaimana perencanaan itu masih berbicara mengenai globalnya, umum yang ada di perusahaan atau yang ada di organisasi. Tapi kalau perencanaan operasional lebih ke spesifiknya. Kalau saya di area SDM, bagaimana saya mencari atau merekrutmen pegawai sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oh, minimal adalah S1, oh minimal adalah D4, oh minimal adalah D3. Contohnya, itu bagian dari perencanaan SDM. Kalau operasi perusahaan adalah misalnya, oh iya hari ini dibutuhkan sistem teknologi dengan misalnya 4G atau 5G misalnya. Kalau marketing, oh hari ini tidak bisa lagi dengan personal selling, dengan promosi personal selling sudah tidak bisa mengenai sasaran. Nah, itu bagian dari perencanaan operasional. Di keuangan, bagaimana mencari investor, bagaimana memutarkan modal, bagaimana menetapkan investasi untuk perusahaan, bagian mana saya harus membelanjakan untuk belanja operasional perusahaan seperti membayar tenaga kerja, membayar atau membeli alat, membeli bahan baku. Nah, itu bagian dari perencanaan yang dikelola oleh bagian keuangan. Jadi, secara garis besar, kalau strategik itu masih umum, masih global, perencanaannya kalau operasional lebih spesifik di masing-masing bidangnya. Itu definisi secara mudahnya atau secara gampangnya adalah seperti itu. Nah, balik lagi, perusahaan atau organisasi dalam proses penetapan perencanaan pasti mengalami debat, mengalami konflik-konflik. Nah, yang harus dikedepankan oleh manajer adalah mengedepankan bahwa pemutusan atau pembuatan keputusan untuk perencanaan harus berdasarkan dengan kepentingan bersama, bukan kepentingan masing-masing dari individu dan masing-masing dari pemimpinnya. Apapun itu, mau strategik, mau operasional, bagaimana proses perencanaannya mengedepankan asas kepentingan bersama. Kita lihat di sini, ini merupakan arahan dari rencana strategik dan operasional. Visi, misi, tujuan, bagian dari dengan rencana strategik. Kemudian penetapan prosedur, metode, kemudian anggaran, keuangan, program, proyek, itu sudah masuk dari rencana operasional. Tadi dikatakan bahwa ada 3 menurut jangka waktunya, bahwa jangka waktunya ada rencana jangka menengah, kemudian pendek, dan juga jangka panjangnya. Nah, bisa didefinisikan bahwa perencanaan atau perencanaan operasional menetapkan bagaimana
menentukan langkah-langkah tindakan-tindakan yang disusun oleh manajer atau oleh organisasi untuk mencapai tujuan dengan apa? Dengan mendefinisikan dari visi misinya. Jadi kalau saya mau buat planning untuk bagian keuangan, tetap mengacunya dari visi misi dan juga tujuan dari perusahaan. Kalau misalnya arahnya perusahaan itu adalah sebagai perusahaan pionir, perusahaan nomor 1 di antara perusahaan lainnya yang sejenis. Anggaran budgetnya adalah 1 juta dalam 1 bulan misalnya. Saya di bagian keuangan harus melihat lagi kekurangan dari hasil identifikasi tadi, kekurangannya tadi. Untuk 1 bulan operasional ini, sedangkan tujuannya adalah menjadi perusahaan pionir nomor 1, apa yang bisa saya lakukan dengan 1 juta per bulan? Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari perencanaan operasional, step by step-nya seperti apa. Kalau strategis, tadi melihat bagaimana merumuskan tujuan, bagaimana merumuskan visi misinya, secara taktis itu seperti apa. Bagaimana pengalokasian sumber daya organisasinya. Nah, dalam melihat perumusan rencana strategik dan operasional, yang paling dilihat lagi adalah kita menentukan apa? Menentukan pencapaian tujuan itu harus berkinerja dengan efektif dan efisien. Oke, kita lihat lagi. Apa yang dimaksud dengan anggaran di sini? Di sini adalah pencapaian dalam perencanaan operasional dilihat dari sisi anggaran. Anggaran itu kan jelas merupakan sumber mata uang. Mata uangnya siapa? Perusahaan. Modalnya siapa? Perusahaan. Yang di dalamnya memuat rencana-rencana yang dinyatakan dalam angka-angka. Ya tadi kalau 1 juta per bulan, kira-kira saya beli tenaga kerja itu berapa? Kalau tenaga kerjanya 5, berapa yang harus saya bayarkan dengan uang 1 juta? Berkaitan dengan apa kalau anggaran sumber daya keuangan, ya program-programnya harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Jangan sampai ekspektasinya kalau maunya adalah pionir tapi nilainya 1 juta dan itu tidak bisa menjadi pionir sehingga anggaran bisa dilihat lagi. Saya harus bisa mendapatkan uang dari mana? Saya bisa mendapatkan tambahan dari mana? Nah, hal-hal seperti itu merupakan apa? Merupakan fungsi dari manajer. Manajer harus bisa apa? Harus bisa menetapkan, memutuskan, mencari solusi dengan berpikir analitis dan konseptual. Apa yang dimaksud visi, apa yang dimaksud misi, dan apa yang dimaksud dengan tujuan? Visi dulu atau misi dulu? Visi, Bu. Kalau kita merumuskan, yang dirumuskan visi dulu apa misi dulu? Visi, Bu. Visi, Bu. Apa? Visi, Bu. Visi, Bu. M apa V? V. Oke, V. Yap. Yang dirumuskan adalah visinya terlebih dahulu. Karena visi merupakan impian, cita-cita, harapan. Baru merumuskan apa? Misinya. Bagaimana cara mewujudkannya? Baru menetapkan apa hasil akhir yang ingin dicapai. Dengan impian, cita-cita itu, kita tahu bagaimana cara mewujudkannya. Kita tahu arah tujuannya mau apa, goals-nya apa. Sehingga visi harus menjawab what is our business. Di misinya harus bisa menjawab what do we want to become. Bagaimana kita bisa meraih impian itu? Apakah kalian dalam hidup kalian sebagai manajer, kalian sebagai pemimpin untuk diri kalian sudah bisa merumuskan visi kalian? Sudah belum?
Apa visi kalian? Visi hidup kalian apa? Bu, saya mah visinya cukup hidup, nikmatin aja lah, Bu. Dikasih makan-makan, dikasih sekolah-sekolah. Itu namanya bukan visi. Itu namanya pasrah. Visinya apa? Apa kira-kira? Kan sering kan kalian kalau waktu ospek kemarin disuruh nulis visi misi nggak? Nggak disuruh nulis visi misi. Biasanya kalau kenalan satu sama lainnya nulis visi misi. Nggak ada sama sekali visi misi dalam hidup kalian. Siapa yang sudah? Biasanya ya, kalau saya dulu zaman kuliah itu biasanya di tembok itu banyak sekali tulisan-tulisan. Karena untuk apa? Memotivasi. Motivasi apa? Mencapai tujuan saya, mencapai visi hidup saya. Apalagi kalau udah di semester akhir, banyak banget tulisannya. Di luar sana masih banyak orang yang susah misalnya. Hari ini tidur tapi di luar sana orang sukses bertebaran misalnya. Karena saya dulu termasuk orang yang skripsinya ngadat, iya enggak. Nah, itu yang sebenarnya adalah bagian dari menetapkan tujuan kita. Di perusahaan pun harus seperti itu. Impian, cita-citanya harus tertulis sehingga ada motivasi untuk mencapai visi misi itu. Ada motivasi untuk menggerakkan, mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kalau perusahaan didirikan tanpa visi, misi, dan tujuan yang jelas, saya sebagai manajer nggak akan bisa kerja. Karena masing-masing harus apa? Harus satu visi, harus satu misi. Sama halnya kalau kita melihat keluarga kita yang sudah berkeluarga misalnya. Orang tua kita misalnya. Hidup mereka bisa berjalan sukses, anak-anaknya bisa sukses, mereka bisa mencapai kesuksesan di masa hidupnya karena mereka satu visi misi. Satu tujuan. Kalau bapak ke kanan, ibu ke kiri dengan impian yang berbeda, tujuan yang berbeda, saya yakin anak-anaknya nggak ada yang benar. Karena pola didik anak-anak harus satu visi, satu misi. Meskipun dalam komponen penerapannya, mungkin porsinya akan jauh lebih besar di porsi orang tua atau seorang ibu dibandingkan seorang bapak. Tapi kan dalam proses pendidikan di rumah yang dilakukan seorang ibu atas izin dan kesepakatan bersama. Ya nggak? Nah, itu yang salah satu hal dalam perusahaan yang perlu dirumuskan terlebih dahulu. Visi, misi, tujuan. Kalau perusahaannya bangkrut, apakah iya, Bu, itu dilihat dari visi misinya tidak bisa berjalan dan tujuannya tidak sinkron? Ya, kemungkinan besar. Apalagi kalau saya punya usaha partner dengan si A. Awal mula 1 tahun, 2 tahun, oke, satu visi, satu misi, satu tujuan. Ketika mencoba untuk berinovasi lagi, ternyata dua kepala ini sudah tidak bisa disatukan. Dalam perusahaan itu visinya sudah ada 2, misinya sudah ada 2, tujuannya sudah ada 2, bisa berjalan tidak? Nah, makanya fungsi manajer, fungsi dari manajemen adalah tadi plan, organizing, actuating, dan controlling. Balik lagi, dalam proses pencapaian tujuan, keempat itu harus bersinergi. Dalam mencapai visi misi yang sudah ditetapkan oleh manajer puncak, keempat itu harus bersinergi, sehingga tahu prosesnya, alurnya, kegiatannya, tahapannya itu secara jelas, pencapaiannya secara efektif dan efisien. Paham ya? Oke, kita lanjut. Rencana ada sekali pakai atau yang dimaksud dengan single use plan. Yang termasuk di dalamnya adalah proyek, kemudian program, dan anggaran. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai anggaran. Anggaran adalah rencana yang dinyatakan dalam angka. Yang apa? Yang biasanya merupakan identifikasi dari sumber-sumber keuangan yang dimiliki sebuah perusahaan. Kalau program itu apa? Program itu adalah rencana sekali pakai yang di dalamnya adalah perkumpulan kegiatan yang berisi langkah untuk bisa mencapai tujuan tersebut.
Dan manajer masing-masing bertanggung jawab untuk setiap langkah, setiap jalan, setiap strategi yang diambil, serta usulan dan waktu yang telah ditetapkan. Paham ya? Kalau kebijaksanaan apa? Kebijaksanaan itu pedoman umum untuk mengambil keputusan. Kalau proyek seperti apa lagi? Nah, kalau proyek adalah sifatnya lebih kecil atau jika sudah tercapai tujuannya maka sering proyek dibubarkan. Ya, contoh nih, kalau proyek itu proyek pembuatan jalan tol. Kalau sudah selesai ya sudah proyeknya selesai dibubarkan. Paham ya? Kalau proyek pasti teman-teman semuanya paham lah. Kebijaksanaan adalah pedoman umum, contohnya adalah mengutamakan pekerja berpengalaman dan berprofesional. Dalam proses pengambilan keputusan adalah dibutuhkan kebijaksanaan dan ini merupakan standing plan atau rencana tetap. Prosedur, kalau prosedur adalah tahapan urutan kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan instruksi. Misalnya prosedur penerimaan karyawan, prosedur penggajian karyawan, prosedur promosi jabatan, prosedur penjualan, prosedur pemasaran. Karena masing-masing dari organisasi perusahaan itu menggunakan prosedur pasti berbeda-beda disesuaikan dengan kapasitas kemampuan dari perusahaan. Nah, kalau peraturan apa nih yang dimaksud dengan peraturan? Peraturan adalah pernyataan bahwa suatu kegiatan tertentu harus atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu juga. Contohnya adalah peraturan disiplin karyawan, kemudian peraturan mengenai jam kerja, peraturan mengenai pemutusan tenaga kerja. Nah, itu adalah peraturan yang diisinya adalah pernyataan yang harus dan tidak boleh dilakukan. Oke, kita lihat lagi langkah-langkah dalam perencanaan strategis. Yang pertama adalah menentukan misi dan tujuan organisasi. Baru nanti mengembangkan profil perusahaan. Setelah mengembangkan profil perusahaan, kita melihat analisa dari eksternal perusahaan dan analisa dari internal perusahaan. Sehingga bisa mengidentifikasi apa yang diidentifikasi, kesempatan dan juga ancaman secara strategik yang mengancam bagaimana pengelolaan atau pencapaian tujuan organisasi itu. Itu bagian dari langkah-langkah dalam perencanaan secara strategis. Kemudian ketika sudah dilakukan identifikasi kesempatan dan juga ancaman strategis, maka dibuatlah keputusan. Setelah dibuat keputusan, nanti bisa dilaksanakan atau tidak, kita lihat dalam proses pengembangan strategik perusahaan. Baru dilakukanlah apa? Implementasi strategik. Nah, yang terakhir dari hasil implementasi dilakukan apa? Dilakukan fungsi pengawasan dan evaluasi, peninjauan kembali dan evaluasi. Sama halnya dalam fungsi perencanaan juga perlu evaluasi karena perencanaan pasti ada pengembangan di situ. Tidak bisa plan itu dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama kecuali tadi perencanaan jangka panjang yang dilakukan oleh manajer puncak. Paham ya? Karena prosesnya kalau perencanaan yang dilakukan oleh manajer puncak hitungannya tidak mudah, memerlukan waktu yang relatif cukup lama. Oke, kita melihat bagaimana kebaikan dari rencana strategis. Apa fungsinya? Apa kebaikannya? Apa keunggulannya? Pertama, kalau perencanaan strategis itu adalah bisa memberikan pedoman sehingga dalam proses pelaksanaannya bisa konsisten. Siapapun yang melakukan atau orangnya yang melakukan bisa sama dalam proses kegiatannya. Misalnya Alivia dengan Satya misalnya. Sama beda orang, tapi dalam proses pelaksanaan kegiatannya harus konsisten. Ya sama, alurnya butuh 3 hari, ya Alivia 3 hari, Satya 3 hari. Kemudian keunggulannya atau manfaatnya adalah memberikan tujuan-tujuan yang bisa dirumuskan secara jelas dengan metode-metode
pencapaian tujuan tersebut. Itu manfaat dari apa? Manfaat dari perencanaan secara strategis. Oke. Kemarin sudah dibaca sampai situ manfaatnya? Sudah dibaca belum? Kemudian manfaat lainnya adalah bisa memberikan atau membantu manajer dalam memecahkan masalah, dalam membuat keputusan, meminimumkan kemungkinan kesalahan terjadi, karena tujuan dan strategi sudah dirumuskan dengan cermat, dengan baik, dengan teliti. Kemudian juga bisa memberikan manfaat untuk membantu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan, memudahkan untuk melakukan koordinasi. Itu bagian dari apa? Bagian dari kebaikan dan juga manfaat yang nanti juga ada di bawah slide mengenai manfaat dari perencanaan. Apa kelemahan rencana strategis? Kelemahan rencana strategis salah satunya adalah perlu waktu yang cukup lama. Memakan waktu, memakan dana, dan juga memakan SDM atau tenaga kerja yang cukup besar. Dalam proses penetapannya juga membutuhkan sistem formal yang melibatkan atau menggunakan biaya yang cukup besar. Nah, perencanaan strategis kadang cenderung membatasi organisasi untuk memilih atau menentukan pilihan yang rasional, yang bebas dengan resiko. Di sisi lain juga, rencana strategis juga tidak bisa dengan mudah berjalan dengan lancar. Karena dengan memakan waktu yang lama, biasanya output-nya adalah proses by step-stepnya tidak mudah untuk dilalui. Sehingga banyak kesempatan-kesempatan yang terlewat karena waktunya terbuang cukup lama. Itu adalah kelemahan dari rencana strategis. Oke, manfaat dari perencanaan tadi sudah saya sebutkan bagaimana membantu dalam proses penyelesaian perubahan lingkungan, membantu kristalisasi dalam menyelesaikan masalah, kemudian membantu penempatan tanggung jawab yang tepat, kemudian meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, menghemat waktu, menghemat dana. Itu bagian dari apa? Bagian dari manfaat perencanaan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Masih aman ya? Kelemahan dari perencanaan adalah pekerjaannya yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan, tidak bisa terimplementasikan di kondisi aktualnya, cenderung bisa menunda kegiatan. Nah, kadang-kadang hasilnya yang paling baik didapatkan, biasanya penyelesaiannya adalah individual. Bisa juga kelemahannya adalah rencana-rencana yang diikuti caranya tidak konsisten. Itu bagian dari kelemahan, karena yang namanya plan itu kan kadang bisa terlaksana, kadang tidak. Yang namanya plan itu saya bisa menempatkan dengan plan yang sama, tapi dengan situasi yang urgent tidak bisa ditempatkan dengan plan yang sama juga. Nah, itu berdasarkan apa? Situasional. Nah, kadang-kadang penyelesaiannya dihadapkan dengan kondisi dan individualnya dengan penanganan masalah yang berbeda-beda. Itu bagian dari kelemahan dari perencanaan. Paham ya? Oke. Saya masuk di bab selanjutnya supaya hari ini materinya selesai. Tujuan dari organisasi adalah apa? Tujuan dari organisasi adalah suatu hasil akhir atau segala sesuatu yang ingin dicapai. Itu adalah sebuah tujuan, definisi dari tujuan. Tujuannya adalah hasil akhir, tujuannya adalah pencapaian. Nah, tujuan juga mempunyai arti pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan sasaran. Kalau sasaran lebih mencakup spesifikasi dari sasaran di hari ini, 2 hari ke depan, 3 hari ke depan. Tapi kalau tujuan lebih ke globalnya. Goals yang ingin dicapai dalam 1 tahun seperti apa? Sasarannya dalam 1 bulan saya harus bagaimana? Sehingga sasaran itu lebih khusus, lebih spesifik. Unsur dalam tujuan adalah hasil-hasil akhir yang diinginkan di waktu yang akan datang.
Dan dalam pencapaian tujuan adanya usaha, adanya kegiatan yang harus dilakukan. Itu adalah unsur dari tujuan. Kalau nggak ada kegiatan, nggak ada usaha, tujuan tidak akan tercapai. Hasil akhir tidak akan tercapai. Dan tujuan bersifat apa? Bersifat hasil akhir yang akan datang. Tujuan saya hari ini apa? Nah, itu baru dilihat lagi sasarannya. Karena sasaran lebih spesifik dibandingkan dengan tujuan. Oke? Fungsi tujuan organisasi sebagai pedoman, sebagai sumber legitimasi, sebagai standar pelaksanaan, sebagai sumber motivasi, dan sebagai dasar dalam pengelolaan pengorganisasian. Itu adalah fungsi dari tujuan organisasi. Ada 8 bidang pokok dalam penetapan tujuan. Posisi pasar. Posisi pasar yang kita hadapi harus paham terlebih dahulu. Siapa segmentasi pasar kita? Bagaimana positioning merek kita? Positioning produk kita? Kemudian produktivitas, sumber daya fisik dan keuangannya. Profitabilitas, inovasi, prestasi dan pengembangan manajer sampai dengan tanggung jawab sosial dan publiknya. Karena dalam penetapan tujuan, sekarang perusahaan, organisasi didirikan dengan apa? Dengan konsekuensi, dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga di dalam penetapan tujuan juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan publiknya atau sosial masyarakatnya. Oke. Ketentuan dalam perumusan tujuan, yang pertama adalah proses perumusan tujuan harus melibatkan individu-individu atau stakeholder yang punya kepentingan, yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan. Manajer puncak sebagai perumus tujuan juga harus bertanggung jawab untuk bisa menurunkan tujuan-tujuan yang lebih rendah. Sisi lain dalam penetapan tujuan, perumusan tujuan juga harus apa? Harus realistis. Harus disinkronkan, diselaraskan dengan faktor lingkungan internal dan eksternalnya, dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Sehingga dalam perumusan tujuan juga harus jelas. Dan sifatnya adalah menantang. Kenapa sifatnya menantang? Untuk memotivasi. Untuk memotivasi para anggota organisasinya. Di sisi lain, dalam perumusan tujuan, manajer juga harus meninjau kembali apakah tujuan yang telah ditetapkan itu sudah sinkron dengan apa? Dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk SDM-nya, termasuk SDA-nya. Nah, yang terakhir adalah MBO, yaitu Management of Objective. Management by Objective, itu adalah komitmen pada program, di mana program MBO itu bisa efektif dengan mensyaratkan bahwasanya di dalam komponen perusahaan, termasuk manajer-manajer, pada setiap tingkatan harus punya komitmen yang tinggi dalam mencapai tujuan. Tujuan secara pribadi, yang kalau manajer tujuan pribadinya adalah aktualisasi diri, pengakuan, penghargaan, dan tujuan secara organisasi. Kalau tujuan secara organisasi, kalau perusahaan ya outputnya adalah konsumen yang loyal misalnya, kemudian sebagai pionir perusahaan ternama misalnya, di antara perusahaan yang lainnya misalnya. Nah, sehingga program MBO ini harus bisa dijalankan atau mensyaratkan, mengharuskan mereka mempunyai komitmen yang tinggi dalam pencapaian tujuannya. Nah, di manajemen by objektif dilihat juga dalam proses penetapan tujuan harus terukur. Program-program yang direncanakan harus terukur, bisa efektif, bisa dilihat, bisa diukur progresnya, bisa di maintenance, bisa dievaluasi. Dengan apa? Ya tadi, dilihat lagi apakah dalam penetapan tujuan itu sudah mencakup kebutuhan, mencakup kemampuan dari organisasi sampai di peninjauan kembali terhadap prestasi. Karena di tujuan perseorangan lihat terlebih dahulu sasaran mutu individunya. Bagaimana kemampuan kualitas sumber daya yang dimiliki, SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian dilihat partisipasinya, seberapa besar tingkat partisipasinya.
Dilihat lagi bagaimana keleluasaan dalam mencapai tujuan itu dengan caranya mereka sendiri. Bu, saya sudah paham nih goals-nya. Penjualan saya harus 1 juta per bulan. Bagaimana penjualan saya 1 juta per bulan? Kalau misalnya perencanaannya adalah dengan personal selling, dengan pemberian diskon dan yang lainnya. Kalau saya tidak menggunakan dengan cara itu, apakah saya diizinkan? Meskipun goals-nya adalah 1 juta per bulan. Kita lihat bagaimana implementasi dari otonomi keleluasaan dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Bagian dari siapa? Bagian dari keputusan manajer, mengizinkan atau tidak. Yang mau dilihat tahapannya, prosesnya, atau goals-nya. Paham ya? Sampai dengan peninjauan kembali prestasi, sejauh mana rencana yang telah dilaksanakan ini bisa diperlukan, bisa digunakan untuk jangka panjang, atau harus diubah. Bila harus diperlukan perubahan tujuan, dilihat lagi. Intinya adalah dalam proses pelaksanaan organisasi itu kemampuan dan juga keleluasaan dalam proses penetapan menjalankan kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Paham ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, minggu depan adalah minggu terakhir sebelum puasa. Saya mencoba untuk memadatkan beberapa materi di minggu depan, sehingga nanti ada materi yang sudah saya coba sampaikan di e-learning, coba untuk dibaca terlebih dahulu. Sehingga nanti dalam proses pembelajaran lebih mudah untuk mencerna, lebih mudah untuk mencapai capaian pembelajarannya. Sepakat ya? Supaya nanti pas puasa nggak terlalu effortnya, nggak terlalu banyak yang dikeluarkan tenaganya untuk berpikir. Sepakat ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, masih ada jeda waktu sekitar 10 menit sebelum masuk di mata kuliah selanjutnya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang kita pelajari dan kita diskusikan menjadi ilmu, wawasan yang bermanfaat untuk saya dan kalian. Dan mohon maaf kalau dalam proses penyampaian mungkin terlalu cepat, mungkin agak ritmenya agak cepat, saya mohon maaf. Saya berharap kenapa terlalu cepat, ini kan PPT sudah diberikan, jadi kalian sudah membaca, tinggal pemahaman dan penjelasannya saja yang lebih rinci di hari ini. Saya akhiri ya.